Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya kan nasta'in ala siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin wal walidayya. Datang di mana? Hadis keberapa sih? Sekarang hadis kelima. Ada yang mau baca? Itu Mbak Fitri mau baca kan? Oh ya, oh itu kamu. Oke. Tadi Mbak Fitri hadis ke-6. Iya kan kelima katanya sekarang. Iya. Iya. Dibaca aja sampai 40 nggak apa-apa. Nanti kan hataman. Mana sudah di kitab ya? Iya. Kitabnya ganti. Kitab hadis. Hadis apa namanya? Jangan hadis doif. Ayo baca. Ini saking ini adalah Aisyah. Ini Abdullah Aisyah. Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha sekolah di sekolah Aisyah. Olah mendukung soto Aisyah. Olah mendukung soto Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man utawi sapane wong iku ahadasa bercerita sapa man diambil ing dalam perintah kita agama ing ikilah barang laisa kabara ana apa emak min sapi anak bahwa mengha utawi emak iku ratun tertolak riwayat meriwayatkan sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim akhir riwayatnya dalam riwayat dari Muslim kedua Muslim man utawi sapane wong Iku amila nglakoni. Nggih, amrina ta? Man sapane wong amila kang nglakoni sapa man. Amila kang nglakoni sapa man amalan ing pekerjaan. Laisa kang ora ono. Alaihi ing atase emak iku amruna perintah kita. Bahwa mengetahui amal iku radun tertolak. Oke, sak Mbak Fitri, hadis ke-6-nya. Mbak Fitri yang tadi barusan. Oh, itu Fitri namanya? Iya. Oh, kalau ini siapa? Ini kayak ini. Iya. Ini Salwa. Oh iya, Salwa katanya mau baca. Iya, betul banget. Oh. Siapa yang mau baca, Sok? Aduh, astagfirullahaladzim. Ayo satu lagi biar enak jelasinnya. Ayo siapa? Kalau ada yang nggak bisa tapi dibantu ya. Ya. Kalau ro'i itu apa? Apanya? Ro'i artinya. Ro'iyat itu hewan yang dikembala. Kucing kalau dikembala namanya ro'iyati itu. Atau bukan tanah itu tanah larangan. Mana sih? Aroi kayak pengembala yar'a. Iya, haulal hima ing hewan pengembalaan. Terus di sih ro'iyanya mana? Karoi ya, itu kayak orang pengembala. Iya. Ayo satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kang, saya mau baca. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu tawi ikilah hadis asadisu kang kaping 6. An Abi Abdillah saking Abu Abdullah An Nu'mani rupane Nu'man ibni Basyirin kang dari putra ibni Basyirin rupane anaknya Basyir radhiya mugi-mugi ngridul sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Nu'man bin Basyir. Kala ngandika sapa Nu'man bin Basyir, sami itu ngurungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngucap sapa Rasulullah innal halala satuhune perkara kang halal iku bayyinun jelas wa innal harama lan satuhune perkara kang haram iku bayyinun jelas. Makasih.
lan wa bainahuma lan iku ing dalem antarane halal lan haram umurun utawi pira-pira perkara mustabihatun kang syubhat kang ora jelas layak lamu kang ora ngawruhi guna Oh iya, makasih. umurun mustabihat sapa kasirun wong akeh minan nasi saking manusa pamani takok mongko paman mongko utawi sapane wong itako kang bertakwa sapa man Iya, itako kang menjaga sapa man asyubuhati ing pira-pira perkara syubhat faqadis tabroa mongko teman-teman istabro terlepas ya, iya boleh. faqadis tabroa mongko teman-teman terlepas didinihi maring Bukanlah terjaga. faqadis tabroa mongko teman-teman terjaga sapa man didinihi maring agamane man wa irdihi lan Kehormatannya. Kehormatane man waman lan utawi sapane uang iku waqa'a tumiba sapa man fi syubuhati ing dalam pira-pira perkara kang syubhat waqa'a maka tumiba sapa man fil harami ing dalam perkara kang haram karoi kaya pengembala yar'a Kang mengembala hewan. Yar'a kang mengembala hewan haulal hima ing dalam Tanah larangan. Yushiku hale Emang yusiku hal lah. iku yushiku Oh iya. emang gitu Khobare siapa? dari Yang di KBP mubtada yang berana khobare. Yusiku itu naat itu man. Yushiku kang Lihat karo Kang. Ya. Siapa kang mama siapa Yushiku kang ngenani Ayar ta'a ingin to yusiku kang ngenani opo haulal hima. Yushiku kang ngenani apa haulal hima ayar ta'a ingin to Apa maknanya? mengembalai Iya, terus sopo man khobroi. sopo ro'i fihi ing dalam haulal hima Terus ala elinga. wa inna likulli malikin lan temen satuhune maring saben-saben pemilik Hima tanah larangan, bumi larangan. jadi apa? Ala elinga wa inna likulli malikin, temen setuhune saben-saben raja hima iku dari hobar anak inna aja. Ya. Hima iku tanah larangan. Ala elinga wa inna himallahi lan temen satuhune tanah larangane Allah iku maharimuhu pira-pira iku maharimuhu panggonan terlarangnya Allah ala elinga wa inna fil jasadi lan temen seturune ing dalam jasad mudgotan iku mudgotan segumpal darah ida soluhat ing dalam menarikane bagus apa mudgoh soluha moko bagus apa al jasadu jasad kuluhu ya sekabehane jasad wa ida fasadat selain ing dalam nalikane rusak apa mudgoh fasada mongko rusak apa al jasadu jasad kuluhu ya sekabehane jasad ala elingo wahia lan utawi mudghah wahia utawi mudghah iku al qalbu ati rawahu ngriwayataken ing hadis sapa al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimu lan Imam Muslim. Keren. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis kelima ini menjelaskan tentang bid'ah. Ya.
Tentang apa? Bid'ah. Bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul, akan tetapi kita boleh melakukan hal tersebut. Pembagian bid'ah itu banyak. Yang ada bid'ah wajibah, ada bid'ah mubahah, ada bid'ah mandubah, ada bid'ah makruhah. Itu semuanya ada. 5 bid'ah itu tuh ada. Nah, akan tetapi di dalam pembid'ahan kita seringkali mengeklaim bahwa bid'ah itu sesuatu yang haram untuk dilakukan. Sebetulnya bid'ah itu kalau kita kaitkan adalah bid'ah yang mana seperti kita per hari ini. Bid'ah wajibah itu bid'ah yang sangat baik. Seperti ngaji nahwu itu bid'ah. Bid'ah itu, iya kan? Akan tetapi bid'ah yang wajibah. Nah, sholat bid'ah enggak? Ada enggak sholat yang bid'ah? Ada. Terawih itu 23 rakaat itu bid'ah. Iya kan? 23 rakaat itu bid'ah. Akan tetapi bid'ah yang baik, bid'ah yang wajibah. Makanya kelima bid'ah ini perlu kita ketahui bahwa kita ini jangan sampai melakukan sesuatu hal, sesuatu perkara, sesuatu pekerjaan di luar daripada koridor yang sudah ditentukan oleh agama. Itu nggak boleh, maka akan tertolak. Kayak contoh kita mentafsiri Al-Quran dengan otak kita itu nggak boleh itu. Ya, man fassarul Qur'ana biaqlihi bahwa fasik kan gitu. Orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya sendiri, maka dia itu tergolong menjadi orang yang fasik. Ya, jadi simpelnya itu kata Ummul Aisyah, Ummu Abdillah. Jadi Kanjeng Nabi itu Sayyidah Aisyah itu adalah istri baginda Rasul yang mana tingkat jealous, tingkat cemburuannya itu lebih tinggi. Ya, tingkat cemburunya itu lebih tinggi. Ya, makanya ada istilah gini. Apa namanya? Antis iniswatin wafatul Mustafa khuyirna fatanan nabiyal Aisyatun wa Hafsatun. Nah, itu sebab apa? Nggak dihitung Sayyidah Khadijahnya. Ayo, sebab apa? Dari sini saja kita seharusnya menemukan kalimat yang mana kita harus paham. Antis iniswatin wafatul Mustafa khuyirna fatarna nabiyal muktafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun. Nah, kenapa Siti Khadijah itu tidak disebut dalam Said Marzuki mengarang kitab Aqidatul Awam atau Nadam Aqidatul Awam? Sebabnya di situ jelas antis iniswatin wafatul Mustafa. Jadi 9 istri Rasul setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Jadi tidak ada istilah Rasul itu mempoligami Siti Khadijah. Akan tetapi setelah Siti Khadijah meninggal, Sayyidah Rasul menikah lagi. Itulah bentuk daripada kecemburuan daripada Sayyidah Aisyah terhadap Rasul ketika menceritakan tentang Siti Khadijah. Itu sampai ada pengeluaran kata-kata yang mungkin dirasa kalimat yang manusiawi. Karena apa? Karena mungkin bagi Sayyidah Khadijah itu darah, harta, tenaga, semuanya itu akan diberikan untuk jihadnya Rasul untuk memerdekakan agama Islam. Sampai ketika wafatnya pun Sayyidah Khadijah menginginkan bila mana tulangnya itu masih bisa digunakan untuk menyeberangi sungai ataupun menyeberangi lautannya, maka gunakan tulangku. Itu Sayyidah Khadijah, janda kaya, ya kan? Itu janda kaya raya yang mana memberikan keseluruhan totalitas hartanya untuk siapa? Untuk Rasul. Makanya kita itu nggak bisa yang namanya menilai sesuatu daripada figur casingnya saja. Makanya Sayyidah Aisyah kenapa sangat cemburu terhadap Siti Khadijah, ya karena kepribadiannya itu yang tidak bisa, ya mungkin tidak bisa perempuan satu dunia ini mempersamai atau menyamakan karakternya Siti Khadijah. Itu nggak bisa.
ya kan? Perempuan itu cenderung dengan al-hurrah. Apa hurrah itu? Cerewet, ya kan? Perempuan semenang-menangnya wong, ya sesopan-sopannya kalian, itu memiliki titik kecerewetan yang tidak akan diketahui oleh laki-laki. Bukan tidak akan, belum akan diketahui oleh laki-laki. Saya sudah menebak dalam psikologis. Semua ini yang di sini cerewet semua ini, ya kan? Ya kan, semua cerewet semua. Cuman itu tidak ditampilkan dalam segi kepribadian ketika ngaji, ketika bertemu dengan guru, ataupun ketika sedang apa namanya asyara ataupun lainnya. Tapi kalau sudah dijadikan misal contoh adik, ataupun jadi adik ke kakaknya, ataupun ke pasangannya nanti, itu otomatis kecerewetan itu akan timbul sendirinya, karena itu karakter dasar daripada perempuan, ya kan? Ya enggak? Makanya saya ulangi lagi bahwa Sayyidah Aisyah itu adalah bentuk contoh yang baik, akan tetapi memiliki kecemburuan yang tinggi. Itu jadi masih baik, istrinya Rasul itu tidak ada yang tidak pilihan, semuanya pilihan, ya, semuanya pilihan. Sauda itu Yahudi, itu Sauda itu dulunya, Sauda janda, ya, makanya Hafsah janda, ya kan? Hafsah itu janda, anaknya Sayyidah Umar itu, Sayyidah Hafsah itu Hamzah, apa, janda. Jadi makanya dengan itu kita itu jangan sampai menganggap bahwa perempuan itu tidak bisa berdikari. Perempuan itu bisa menjadi apapun yang diinginkan oleh masing-masing kepribadian. Ngerti ya? Semua sampai semua di sini itu bisa menjadi siapapun dan apapun. Apa sebabnya? Salah satu, ada tidak pemimpin Islam di dunia setelah wafatnya tabi'in, setelah wafatnya itu lalu muncullah siapa? Robiatul Adawiyah. Itu saudara apa namanya? Panglima itu, ya kan? Bisa menjadi pemimpin. Jadi makanya kita tidak bisa menafikan kekuatan dan keistimewaan daripada perempuan. Kita harus bisa mengapresiasi bahwa perempuan itu bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi pemimpin. Kenapa bisa menjadi pemimpin? Ya karena memang ada sejarahnya. Kucing itu. Oh. Awas, mau dipakai tak? Seperti itu ya, jadi ya jangan sampai perempuan bisa menjadi apapun. Saya itu saya pernah membaca tentang buku yang namanya Setara Gender. Jadi makanya Sayyidah Aisyah bisa meriwayatkan hadis. Tentunya kalian juga bisa untuk menghafal. Ada tidak perempuan yang bisa menghafal Al-Quran? Ada tidak perempuan yang hafal ribuan hadis? Ada, tentunya ada, serius ada. Jadi kita itu tidak boleh menganggap bahwa kelak, kalian tuh nggak boleh menganggap bahwa kelak itu kalian urusannya adalah dapur dan sumur. Nggak boleh berkata seperti itu. Pikiran harus luas, ya kan? Semua, jangankan dapur sama sumur, dunia pun kita taklukkan gitu, ya kan? Harus gitu, dunia harus kita taklukkan. Karena apa? Karena ketika perempuan itu sudah mulai goyang, maka dunia itu goyang. Iya, sudah mulai rancu itu, abstrak apa namanya, bergejolak, itu sudah mulai nggak beres. Karena apa? Karena titik daripada hebatnya semua aspek itu daripada perempuan. Ketika perempuannya di situ itu baik, maka seluruh komponennya juga akan baik. Tuh, makanya awal mulanya itu dari perempuan. Makanya Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad itu, Sayyidina Rasul itu disemangatin oleh Sayyidah Khadijah, diberikan suatu apa namanya, bentuk kasih sayang yang nyata. Ketika Sayyidina Rasul lelah, Sayyidah Khadijah bisa menjadi pelipur lelahnya, ya enggak? Itu kalau misalnya contoh ya, Sayyidah Rasul lagi pegel, pelitakan rumah nyawat rabi ya, Sayyidah Khadijahnya wis ruwet pikiran, ya enggak? Otomatis ketika mau perang itu mikirin Sayyidah Khadijah. Nah, itu kan enggak, karena apa? Karena bisa menjadi rumah. Jadi perempuan itu tidak hanya sekedar bisa masak,
bisa nyuci ataupun lainnya, akan tetapi perempuan itu harus bisa untuk membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi rumah bagi pasangannya, bisa menjadi rumah bagi anak-anaknya, dan sekaligus bisa menaklukkan dunia. Itu taklukan itu kecil, dunia itu kecil. Coba lihat di peta di Google Map itu kecil, itu nggak ada di HP itu. Saya lihat dunia itu kecil ya. Tapi kalau sampean mau naik sepeda dari sini ke Mekah itu lama ya, karena beda dunia, beda negara. Jadi poin daripada hadis kelima yaitu adalah kita tidak boleh mengatakan sesuatu atau mengajarkan sesuatu tanpa kita sendiri tidak mengerti asal mula yang kita ketahuinya. Makanya sanad itu penting, sanad ngaji itu penting. Ngaji fikih, sanadnya kemana, supaya ketika kita mengamalkan, kita itu tidak hanya sekedar memberikan materi, akan tetapi kita juga memberikan materi yang berlandaskan sanad, berlandaskan referensi, berlandaskan daftar pustaka yang jelas gitu tuh. Jadi kita tuh ngomong seenaknya itu harus ada yang namanya apa? Harus ada yang namanya referensinya, harus ada yang namanya sanadnya. Ya kan, kalau ketika kita itu mau berbicara tanpa menggunakan sanad, maka akan tertolak amaliyahnya. Contoh sholat maghrib itu 3 rakaat, pengen ditambahi papat dari sapai, dilakoni yang beroli pahala, tetap tidak akan mendapatkan pahala, justru malah sholatnya itu tertolak. Nah itu pentingnya kita mempelajari soal laulal isnad maqolaman sya'a. Orang itu kalau tidak mondok, orang itu kalau hanya belajar melalui Google, orang itu kalau belajar hanya melalui sosial media, maka dia akan mudah mengucapkan sesuatu tanpa didasari dengan referensi yang jelas. Makanya sampean semua di sini tuh harus bangga dan harus pede. Karena apa? Sampean memiliki sanad yang jelas, keilmuannya jelas. Insya Allah sampai Rasul. Ya enggak insya Allah, nyatanya sampai Rasul. Ya kan? Karena apa? Karena ketika saya ngaji Al-Quran harus saya tanyakan kiainya dari mana ngajinya. Jangan sampai kita itu menjadi apa namanya mutawatir yang salah, terus-terusan yang salah. Kita punya guru A-nya nggak tahu ngajinya di mana, tiba-tiba kita hormat kepada dia, tiba-tiba kita menimba ilmunya, maka itu disebut sebagai amalan yang tertolak. Nah, puasa Ramadan itu kalau sudah pemerintah sudah isbat bahwa besok hari raya, lalu kita menganggap bahwa Idul Fitri itu masih boleh untuk berpuasa, maka itu sudah bukan lagi bid'ah, bukan lagi tertolak, itu sudah termasuk melanggar aturan agama. Karena apa? Ada yang namanya ayyamut tasyrik wa ayyamul aid, itu haram. Makanya ana sing arane khutbah itu sing pengen khotibe kah saparane bilalnya itu ahallallahu alaikum fihi ta'am wa harrama alaikum fihi siam. Sok kari saat Idul Fitri kan sering di rongok nang beli kari bilal ngomong apa ngono. Ini kucing peliharaan siapa ini kira-kira? Jadi kita itu harus terus ngaji, harus terus ilmu, karena aset yang paling berharga itu adalah ilmu. Serius ini Pak? Serius ini apa Mbak? Aset yang paling berharga itu adalah ilmu. Ilmulah yang akan mempelajari kita untuk melihat keadaan setelah kehidupan kita di pesantren. Ilmulah yang akan menjaga kita dari segala hal yang mungkin membahayakan kita. Jadi aset berharga itu adalah ilmu. Investasi yang paling murni adalah ilmu. Orang bapaknya kaya raya punya anak, mohon maaf, nilai tingkat kecerdasannya itu minim, maka otomatis perusahaan yang besar itu akan diruntuhkan. Diruntuhkan oleh siapa? Oleh anaknya itu. Sehingga anaknya nanti kembali menjadi miskin. Begitupun ketika orang yang mungkin terlahir daripada kesederhanaan, lalu dia ingin menjadi sesuatu yang luar biasa, dan dia itu terus semangat menimba
segala keahlian dan segala keilmuan, maka otomatis dia akan menjadi figur utama daripada kesuksesan untuk dirinya sendiri. Karena apa? Karena itu ilmu. Makanya kita tuh pentingnya ngaji tuh kayak gitu. Pentingnya ngaji tuh karena untuk menambah wawasan, menambah ilmu. Enak. Ngaji itu sebetulnya enak. Cuman kadang kalau setiap hari ngaji bosen. Ya kan? Jangankan ya bosen, karena apa? Karena kita setiap hari itu diperlihatkan dengan man utawi sapane wong. Ya kan? Didengarkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa kita ini menjadi aset berharga bagi agama. Kita ini menjadi aset yang paling luar biasa bagi negara. Terutama agama ini. Terutama agama yang mana kita yang mengaji ini akan menjadi aset yang luar biasa. Karena apa? Karena sudah jarang dan minim sekali wanita-wanita itu yang mau mengaji. Kehidupannya dipenuhi dengan isi perasaan. Kehidupannya dipenuhi dengan segala hal yang mana berkaitan dengan bersolek ataupun lain-lainnya. Nah itu makanya kalau wanita tidak disibukkan oleh ilmu, maka dia akan terkoyakkan oleh perasaan-perasaannya. Makanya terus ilmu. Udah berdoa amat itu, siapapun yang lewat kayak di sosial media yang apa itu sudah, kita jangan hiraukan. Masa kita muda itu satu kali, hidup itu satu kali, mati juga satu kali, ya enggak? Makanya dengan itu jangan sampai kita sia-siakan kehidupan yang nyata ini dengan hanya sekedar bergejolak dengan perasaan kita masing-masing. Sudah, kita tuh harus visioner, pikiran tuh kudu visioner. Perempuan bisa jadi presiden, tidak bisa Megawati itu, ya kan? Perempuan bisa jadi menteri, tidak bisa. Perempuan bisa jadi bupati, tidak bisa. Perempuan bisa jadi pemimpin pesantren, tidak bisa. Perempuan bisa jadi mubalighoh, nggak bisa. Apa yang nggak ada contohnya di dalam Indonesia ini. Sehingga kita itu jangan menutup diri, jangan sampai mbak-mbak ini, ketika sudah selesai mengaji, selesai mondok, lalu tiba-tiba di rumah itu insecure, di rumah itu malah justru malu karena tidak gaul katanya. Yang justru tidak gaul itu adalah mereka yang tidak memahami koridor agama. Kan merasanya kalian kalau ketika pulang pondok itu pasti berbicaranya gini. Ketika pulang pondok, apa yang dibicarakan? Pasti malu kan? Karena apa? Karena kalau pulang pondok itu mungkin sampean semua ada yang temennya sampean yang mungkin nggak mondok, lalu merasa bahwa tingkat gaulnya itu lebih hebat daripada kalian, lalu kalian itu malu. Sebenarnya wong mondok itu lebih keren daripada orang yang tidak mondok. Ya, saya tuh kemarin ngobrol sama orang hukum. Orang hukum itu berkata seperti ini. Gimana ya orang pesantren tuh gini-gini, orang pesantren kan jadi cocoknya jadi guru. Coba dibayangkan orang pesantren cocoknya jadi guru. Itu bener apa enggak? Ya ada benernya. Akan tetapi dia secara tidak langsung mengklaim bahwa pesantren itu hanya mendidik santri-santrinya untuk menjadi pendidik. Ya enggak? Nah itu termasuk daripada merendahkan secara halus. Ya enggak? Jadi makanya saya kebalikan. Ya kalau mungkin pesantren menjadi pendidik, berarti orang-orang hukum itu hanya sekedar menjadi penipu. Ya enggak? Terus kata dia, ya karena kan memang identiknya seperti itu. Ya hukum juga identiknya seperti itu. Tapi kalau sampai melihat luasnya soal pesantren, kemungkinan besar sampai akan malu ketika sampai mengatakan pesantren hanya mencetak pendidik. Karena sebab apa? Sebab banyak yang sampai tidak tahu bahwa beberapa santri memiliki usaha banyak, beberapa alumni memiliki titik-titik investasi emas, investasi dan lain-lainnya. Itu sampai nggak mengerti. Karena apa? Karena sampai melihat melihat pesantren daripada satu titik. Kalau misalnya kita melihat pesantren dari sisi luar, pesantren itu mampu mengemban ekonomi kreatif. Ya, pesantren itu mampu mengemban
segala hal yang berkaitan dengan hukum dan lain-lainnya. Makanya saya lucu kalau ada orang pesantren yang minder dengan kesantriannya, itu lucu. Kenapa? Justru kita tuh harus pede lah, pede-pede saja, nggak perlu kita itu malu karena kita hanya ngerti fa'ala yaf'ulu ataupun apa. Itu justru penting itu. Karena apa? Orang yang mengerti tataran bahasa gramatika Arab itu akan enak berbicaranya, akan mudah dipahami pembicaraannya, dan pendengar itu akan mudah masuk gitu, akan mudah tektokannya tuh enak. Nah, orang kalau nggak ngerti nahwu, nggak ngerti sorof, bingung dia ngomong juga, kadang malu ngomong apa, kadang ngomong tuh baku. Ngerti baku nggak? Jadi ngomong tuh lurus, garing lah, kalau dengernya tuh garing. Jadi makanya kita jangan sampai menganggap bahwa kita ini sebagai santri lalu kemudian hanya sekedar menjadi guru, ya kan? Jangan itu. Jadilah entrepreneurship, ya, apa itu, mengelola usaha yang baik, mitra pesantren yang berbasis syariah, tapi nggak usah ditulis syariahnya. Karena apa? Karena nanti orang Kristen nggak beli. Ya nggak? Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita memiliki jangkauan media yang baik, kelola kreator, lalu kita apa namanya, ngisi di situ, tahu apa dakwah apa, ya kan? Apapun kita bisa berhijrah atau berbuat di dalam titik kepesantrenan melalui dakwah kita semua. Kita mau terjun ke ekonomi, ya, kita bisa mendakwahkan ekonomi syariah. Kita mau terjun ke pendidikan, kita bisa, wah ya hebatnya sih bahkan pendidikan kan orang. Kalau kita ingin menjadi konten kreator, otomatis kita mendakwahkan Islam, mendakwahkan pesantren itu melalui konten kreator. Kalau kita mungkin keinginannya pengen jadi perias pengantin atau apa, kita bisa mendakwahkannya melalui situ. Semua bisa menjadi titik dakwah kita, asal kita itu yang dipikirin jangan duit, ya nggak? Tapi kalau yang dipikirnya duit, yang pertamanya duit, otomatis lelah. Dunia ini lelah, makanya dunia malunah, dunia itu terlaknat semua sebetulnya. Makanya jangan sampai kita yang dikejar itu dunia, akan tapi yang dikejar itu adalah bagaimana kita bisa menaklukkan keadaan dunia supaya kita bisa menguasai dunia, dan sehingga apapun yang kita butuhkan dunia akan menghampiri kita sendiri. Dengan sendiri dunia martewel. Ya itu harus seperti itu. Harusnya seperti itu. Tapi itu sulit. Itu sulit, butuh pelatihan mental, butuh sabar, butuh penerimaan, butuh semuanya itu. Jadi makanya jangan sampai kita itu menganggap bahwa santri tidak akan menjadi apa-apa. Ya, lakukan apapun di dalam koridor agama, lakukan apapun asalkan masih dalam koridor agama. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang di luar daripada norma agama. Itu nggak baik juga. Makanya kalau kayak ada di sini kan ada sidang munakosa itu ya. Nah, sidang munakosa itu yang kreatif sekali itu. Kreatif sekali, yang artinya bahwa santri itu jangan merasa bahwa mereka yang tidak pesantren itu 12 nilainya, sedangkan santri itu 10. Enggak, justru buat setara dan bahkan buat kita tuh lebih tinggi daripada mereka. Apa kuncinya? Kita nggak boleh mengikuti arus zaman, kayak cara berpenampilan, cara berpakaian itu jangan. Sudah teguh dalam prinsip, ya kan? Teguh, harus tetap kuat dalam prinsip. Tapi santri itu adalah kuat di dalam doa kudu nyundul langit, prinsipnya kudu kuat. Ada sampai kita mudah tergoyangkan oleh arus-arus yang tidak jelas seperti ini, arus-arus yang keruh yang menjadi kita sih, keruh sekali. Di luar tuh keruh, apa namanya, nyaman tenang itu pesantren, nyaman tenang, ya kan? Pesantren itu luar biasa. Makanya jarang ada murid-murid atau santri, murid-murid atau siswa itu yang bisa, mungkin ada ya, jarang, saya katakan jarang ada. Kalau di pondok ini, di pondok pesantren, ketika ngaji itu luar biasa santri itu, ya kan? Luar biasanya kenapa? Lagi ngaji saja dia bisa istirahat dengan tenang, ya nggak? Bisa tidur dengan tenang. Dia bisa melegakan segala kelelahannya di dalam ngaji, ya.
Loh, makanya kadang-kadang kita itu, saya kalau lihat ada yang merem, ada yang apa tuh, mungkin dia lelah dengan segala hal. Saya nggak akan, saya beberapa kali ini melihat ada yang merem-melek, wah ini sudah lelah mungkin. Tapi setelah ngaji, ya kan kita nggak bisa lagi duduk ngobrol gosip lalu tidur tuh nggak bisa, ya kan? Jadi makanya keren, santri itu keren. Jadi jangan sampai kita ngaji, kita memiliki ilmu tapi tidak didasarkan dengan referensi yang jelas. Karena apa? Nanti kalau kita mengamalkan ilmu itu, maka amalan tersebut akan tertolak, tidak ada pahalanya, tidak ada impact apapun untuk kita. Ya, makanya kita harus berpikir bahwa jangan sampai kita itu ngaji terhadap orang yang salah. Ngaji terhadap orang yang salah. Ngaji, kita punya teman yang salah aja nggak enak kan? Apalagi mengaji terhadap, atau apalagi memiliki guru yang salah. Kalau pesantren sudah insya Allah dinobatkan sebagai gurunya itu benar semua. Gurunya itu berlandaskan sanad yang jelas semua. Nah, terus hadis ke-6. Hadis ke-6 itu menjelaskan tentang halal dan haram. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Semua itu jelas. Kucing dimakan haram apa halal? Tapi kucing ini hewan yang menajiskan atau tidak? Kalau ada bulu kucing lalu nempel di sarung, maka kira-kira sholatnya sah tidak secara fikih? Berarti menajiskan enggak? Ya najis. Najisnya najis, akan rapi kayak liurnya, kayak kotorannya, kayak air kencingnya itu najis. Kucing itu hewan yang disayang, akan tapi nggak boleh dimakan. Disayang. Tapi kalau kadang-kadang kucing memiliki perasaannya sendiri, lapar nyolong, ya. Kucing nggak punya undang-undang, lapar nyolong masakannya ini, terus kita marah-marah ke kucing, kucing dipukulin, nyolong lagi, ya. Nah, sesungguhnya halal itu jelas. Makanya kita harus bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Karena apa? Karena halal haram itu bedanya nggak beda. Bedanya itu hanya sekedar diketok di dalam koridor hukumnya saja. Babi punya daging nggak? Ayam punya daging nggak? Sama-sama daging kan? Tapi kenapa babi itu haram, ayam itu nggak haram? Iya kan? Walang halal nggak? Walang halal. Cecek lo halal beli. Laler lo halal beli. Anak beli sing kayak keripik laler. Ya, itu sudah termasuk koridor yang ruwet itu. Ya, makanya lalu apalagi yang pembedanya itu jelas, makanya jelas sekali. Buaya halal nggak? Haram. Buaya darat. Jadi biawak halal apa haram? Rajungan, kepiting halal apa haram? Ayo, halal haram. Halal apa haram? Makanya kalau misalnya ngajinya fikih enak kan, bisa ada pendapat ini kayaknya haram karena menurut ini, ada lagi yang meriwayatkan ini halal, kayak ini referensinya, ibarahnya ini, itu enak. Nantinya musyawarah tuh nantinya otak tuh tiba-tiba jadi cerdas aja. Itu gak ada orang yang terlahir bodoh, itu adanya orang yang terlahir malas atau tidak malas, gitu aja. Jadi terus banyak halal haram tuh banyak. Korupsi haram, korupsi jelas haram. Tapi kalau ada tiba-tiba yang ngasih uang dari korupsi yang kita nggak tahu itu korupsinya, itu namanya subhat. Namanya apa? Subhat. Jadi itu ya. Terus wabainahuma, di tengah-tengah antara halal dan haram itu ada yang namanya umurun mutasabbihat. Apa? Perkara yang tidak tahu kita asalnya dari mana. Kita itu jangan sampai terus kemudian candu dengan apa? Dengan perkara-perkara yang nggak jelas ini. Perkara yang nggak jelas itu tadi itu. Kita tiba-tiba dapat uang dari orang yang nggak mungkin kita kenal, tapi tiba-tiba dia ngasihnya royal banget, banyak banget. Tiba-tiba kok banyak banget uangnya. Ya udah nggak apa-apa buat kamu, sedangkan uang itu dari hasil korupsi. Itu kan, itu namanya mutasabbihat. Makanya
Kita harus hati-hati. Nah, apa umurul mutasabihat itu? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Manusia itu jarang sekali mengetahui perkara yang mutasabihat. Karena apa? Karena urusan daripada perkara mutasabihat itu dengan perut dan dengan otak dan hawa nafsu. Ya nggak? Anak jabur, minta kayak siapa, cawak, pakai kempong, ya kan? Anak minuman es, itu enak esnya masih akhir, dah akhir, serod. Terus anak kan ngerti, saya ini di sini di mana? Dia padahal dia yang minum, jawabannya nggak tahu. Padahal di lambung itu sudah mengatakan saya di sini gitu. Gitu ya. Terus jadi makanya, tapi di sini jelaskan banyak yang tidak tahu perkara subhat. Famanit tako, barang siapa yang menjaga diri, famanit tako as-subhat, barang siapa yang menjaga dirinya dari subhat, faqad istabro'a, maka dia akan terjaga. Enak, ya kan? Contoh gitu tadi, ada yang orang naruh es, tiba-tiba diminum esnya sampai habis, lalu orang yang pemilik es itu nanyain di mana, tiba-tiba, oh itu punya kamu, kan gitu biasanya. Oh itu punya kamu, iya. Kamu minum tak? Iya, maaf ya. Hanya sekedar itu kan. Akan tapi harga dirinya itu kayak nggak gimana gitu kan. Karena apa? Karena kita minta maaf. Apalagi perempuan, soal minta maaf itu kan sulit. Nah, makanya kalau misalnya ketika kita bicara ada minum es, ada apa, lalu kita nggak tahu pemiliknya siapa, hindari saja. Supaya apa? Kehormatan kita terjaga. Wibawa kita tetap masih wibawa yang full power gitu. Jangan sampai ada es cawak, anak gorengan setitik tinggal kriuk-kriuk ya bega. Nah, udah kriuk-kriuk biasanya kayak bekasan oleh masaknya ya. Itu kan. Jadi seperti itu. Maka terjaga kan lidinihi wa irdihi. Agamanya terjaga, kehormatannya terjaga. Nah, waman waqa'a fi subhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang dirinya sudah tercandu-candu oleh perkara-perkara yang subhat, maka otomatis dia itu akan mudah sekali menerima barang-barang haram. Dia akan menikmati keharaman itu. Teman saya itu ada yang suka sekali mengoleksi keharaman. Akan tapi keharaman itu dibagi rata. Ya, ketika kayak contoh tiba-tiba undang syukuran, ya kan? Keharamannya itu bukan keharaman bukan keharaman, kesubhatan. Kita nggak tahu dari mana, akan tapi semua kenyang, sodakohnya lancar. Kira-kira itu amalnya diterima oleh Allah atau tidak, ya Allah wa'alam bil murad. Akan tapi jelas pasti secara hadisnya, secara fikihnya itu barang yang subhat. Maka untuk perhitungan secara pahalanya itu juga subhat juga, abstrak juga, nggak bisa diketahui. Karena apa? Karena sistemnya kita mendapatkan barang itu saja tidak tahu asalnya dari mana. Loh, makanya seperti itu ya. Nah, terus jangan sampai kita tuh terhipnotis oleh gemerlap dunia. Subhat itu kayak contoh kosmetik itu ada yang haram nggak? Ada, banyak kosmetik haram tuh banyak. Skincare, banyak itu, parfum apa namanya, alkohol, ya kan? Itu banyak, makanya hati-hati. Itu perkara-perkara yang kadang-kadang ketika sudah pakai parfum, mau kondangan nih cewek deh, kondangan pakai parfum, lalu selesai kondangan tiba-tiba duhur, sholat duhur masih menggunakan parfum itu, nah, otomatis secara fikihnya sholatnya tidak diterima atau sholatnya tidak sah secara fikih. Ya, saya ngomong secara fikih itu karena yang menerima sholat itu bukan Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya kan gitu. Yang terima sholat itu Gusti Allah. Jadi jangan sampai kita itu berbicara bahwa segala sesuatu itu yang ada perhitungannya, ada halal, ada haramnya. Jadi makanya aja terus-terusan seneng karo haram, bahaya ya. Jadi semaksimal mungkin lah kita menghindari barang-barang yang haram. Makanya kalau kita mau cari subhat itu ya sulit zaman sekarang itu. Kita beli galonnya nggak tahu kan itu dari mana. Pemfilteran air mineral yang jernihnya itu kita nggak tahu. Apa itu dari sungai? Itu udah nggak kebayang kalau misalnya sungainya itu aliran daripada seluruh Sepiteng di Kabupaten Cirebon. Ya kan? Itu nggak kebayang, makanya kita harus sulit. Masa saya mau meneliti gitu, ini air dari mana itu kan? Air dari Purwakarta atau dari sungai Cisanggarung atau di mana itunya kan?
apa air dari kali Leret atau mana itu harus dilihatnya kan kita nggak ngerti. Jadi sudahlah, yang penting kita beli dengan cara yang baik, kita bayar dengan uang yang halal, itu selesai, urusannya selesai antara saya dengan penjual ini. Entah itu penjualnya mau dari manapun, itu risiko penjual dan apa namanya, dosa penjual sendiri. Jadi seperti itu. Terus waman terus ya seperti kayak kita punya kayak karoi yar'a haulal khima. Kita punya ayam itu kita umbar di rumah tetangga. Nah itu juga termasuk subhat, itu termasuk nyolong. Jadi peliharaan kita itu disuruh nyolong oleh kita sendiri. Makanya kalau kucing itu tidak ada yang memiliki. Adapun kucing-kucing kayak Persia, kayak Angora ataupun lain-lainnya yang bagus, yang bulunya apa tebal, itu otomatis dia ketika dimiliki oleh seseorang, itu otomatis dia sebagai pemiliknya. Kalau si kucing ini memakan apa namanya, makannya kucingnya whiskas dari punya orang lain, maka itu juga suatu keharaman, suatu yang tidak diperbolehkan. Makanya hati-hati bakal sampean. Teman saya itu ada yang melihara monyet, serius, dari kecil sampai segede. Monyet itu kecil aja monyetnya tuh. Ini orang Pilang itu, orang apa namanya, orang kota, orang daerah Stadion Bima. Dulu teman di Kediri itu melihara monyet. Jadi dia tuh suka monyet katanya. Jadi monyetnya monyet kecil. Itu udah ditawar tuh sama pengkoleksi monyetnya juga. Ditawar berapa? Ada kisaran 20 juta, 30 juta itu satu monyet. Bayangkan kalau dia meliharanya berapa monyet kan. Jadi itu tuh, jadi sama dia memberikan, jadi monyet, maaf ya, kayak anjing gitu ya, itu kalau semakin kita pelihara, semakin kita itu rawat, anjing itu akan merasa bahwa kita itu adalah maliknya, rajanya, maka dia akan nurut, dia akan membantu, akan menjadi pengawal bagi kita sendiri. Kayak contoh gini ya, ibu saya itu punya teman pesantren dulunya, di Jakarta itu, dia punya anjing dalam rumahnya. Tapi ketika si temennya ibu saya ini ngomong ke anjingnya gini, ini teman saya, ini sahabat saya, ini anaknya, ini suaminya, ini itunya. Lalu anjing itu apa? Duduk, seolah-olah mendengarkan penghormatan bahwa oh ternyata itu temennya. Tapi kalau si pemilik ini bilang ini maling, langsung cokot, itu udah selesai, ya kan? Jadi makanya anjing itu memiliki karakteristik pribadi yang baik, kepribadian yang keren. Karena apa? Karena keturunan daripada anjing-anjingnya Ashabul Kahfi, Kitmir, itu keturunannya Kitmir mungkin. Tapi kalau kayak anjing-anjing yang di Kuningan, di mana itu bukan keturunan Kitmir, itu kelihatannya itu belok sendiri gitu kan, artinya belok aja lah dia mah. Nah kalau kayak orang-orang, ada yang keturunannya Sunan ini, ada yang keturunannya Habaib, ada yang keturunannya Kiai, ada yang keturunannya itu, dia belok sendiri gitu. Jadi makanya kita tuh nggak boleh yang namanya sama hewan itu menganggap bahwa hewan itu najis, itu nggak boleh. Walaupun ini sekelasnya anjing pun, kalau kita bicara soal najis apa itu nggak boleh. Saya kalau ketemu sama, pernah saya lihat babi itu, pernah di Gunung Semeru itu, gede, babinya gede, itu bisa nyeruduk gitu. Yang sekarang itu tahun 2016 saya muncak di Gunung Semeru, itu ada babi gede sampai macan tutul itu. Udah hidup tuh sudah saya pasrahkan semuanya ke Allah. Balik-balik kita dari tulang nggak apa-apa, yang penting ya, bukan yang penting sih ya, emang kepergok boleh kepribadian ya. Puncak daripada seorang itu ketika sudah kepergok, udah pasrah, udah serahkan semuanya ke Allah semuanya. Saya kemarin belum sholat, ya Allah aja dikit, gue bakal sholat ketemu orang macam-macam nggak apa-apa. Orang kan bahasanya seperti itu. Itu babi itu ketika melihat orang dia kabur, tapi kalau dia diusik dia bisa nyeruduk.
Begitupun macan ketika singa, ketika singgasananya dirusak oleh manusia, maka dia akan memangsa manusia itu sendiri. Ya kayak lebah, tawon itu. Si mau jukuti madu kan, madu itu orang yang ngambilin madu itu sudah kebal karena sudah berteman dengan tawon itu sendiri. Mungkin dia sudah komunikasi sama tawonnya. Ya Won, ini saya buat jual, buat anak istri, buat tabungan. Gimana Won kalau kamu bikin sarang lagi nantinya? Makanya tawon kalau ada kan di video-video itu yang gigitin orang yang lagi ngandung madu, sampai dari sini sampai semuanya digigit sama tawon semua juga nggak apa-apa, karena apa, tawonnya nggak gigit katanya. Terus ngapain? Hanya sekedar singgah katanya gitu. Hanya sekedar singgah untuk berpindah tempat. Itu katanya seperti itu di wawancara di TikTok itu. Makanya lucu, hewan itu sebenarnya lucu. Sekarang ada apa namanya, ada banjir bandang di mana itu, di Aceh. Sekarang yang trending topik itu banjir di Aceh. Itu ada salah satu gajah besar yang menolong salah satu anjing dan rusa yang terkentir oleh arusnya banjir, sedangkan anjing yang sedang di atas gendek ditolong sama gajah itu. Nah itu kan artinya kita tuh malu sebagai manusia kalau memang tidak bisa saling tolong menolong. Ini gajah itu kalau nginjak anjing juga, anjing udah ampun-ampunan, itu udah up karena anjing udah gak berani saya sama gajah. Tapi berhubung si gajah itu enggak, badannya besar, memanfaatkan kebesaran dirinya yang Allah kasih, memanfaatkan apa namanya ininya, belalai ya, belalainya yang panjang itu kan, ketika anjingnya di atas itu belalainya itu yang ngelubet si anjing itu lalu dilempar ke badannya. Bayangkan itu gendong dua makhluk ya Gusti Allah, yaitu rusa dan anjing, lalu berjalan. Sound sedih. Nah itu makanya kita itu nggak boleh, kita tuh malu kalau kita melihat seperti itu. Karena apa? Karena kita saja kadang sulit untuk menolong sesama manusia. Dia mau susah kayak mau apa, bodoh amat. Sedangkan itu dicontohkan oleh makhluknya Allah juga. Hewan gajah itu identik dengan suatu hal yang nggak beres. Karena apa? Raja Abraha itu. Tapi semua makhluknya Allah memiliki sisi kemakhlukannya sendiri-sendiri. Itu anjing sama rusa sama anjing kira-kira bertengkar nggak? Bertengkar secara kubu, itu bertengkar. Karena apa? Mungkin rusa menganggap bahwa anjing ini mungkin anjing itu menganggap bahwa rusa itu adalah bagian daripada kambing. Kambing itu sangat diloyalkan sama manusia, sangat diberi makan, dimanja lah oleh manusia. Sedangkan kadang-kadang anjing kan yang liar itu dibiarkan begitu saja. Nah, di situ pada akhirnya ketika sama-sama dalam keadaan yang darurat, anjing dan rusa mungkin di atas lehernya gajah itu berbicara bahwa kita sama-sama sedang susah, maka dengan itu berdamailah terlebih dahulu. Kalau sudah banjirin ini sudah selesai, kita perang juga hayu kan gitu. Kan gitu. Itu kata rusa. Makanya saya lihat tadi siang lihat terus sambil iya, sekelasnya gajah itu kan arus apa namanya, arus banjirnya kan mungkin nggak ada ngaruhnya bagi gajah, itu esek-esekan doang aja kan gitu. Itu gajahnya bener-bener besar banget itu, sampai muat berapa, itu sampai kayak yang nggak bisa tertolong itu satu. Yang paling bahaya itu satu, ketika gajah menolong ular, ya kan, maka gajah akan mematikan dirinya sendiri. Karena ular itu kalau udah ditolong nyatok, ya kan, terus diantarakan sampai pada titik-titik yang diinginkannya, tiba-tiba nyatok, gajah mati. Nah itu kan bisa jadi. Makanya kita itu diperlihatkan dengan fenomena makhluknya Allah yang lain dengan seperti itu, maka kita itu wajib untuk saling menolong, wajib untuk ta'awanu 'alal birri at-taqwa. Kebaikan tuh harus kasihan ya, kita kudu sing arane baik. Sebabnya apa? Kebaikan itu ketika kita terus kita laksanakan, maka negene ala wa innal jasad mudghah wa idza saluhat saluhul jasad kulluh wa idza fasadal jasad kulluh.
kita kalau semisalnya hati ini dilatih untuk terus berbuat baik, untuk terus menolong sesama, untuk terus mengingatkan kebaikan pada sesama, maka otomatis hati yang mungkin keras ini akan menjadi luntur. Akan menjadi apa? Akan menjadi keras, itu akan menjadi cair. Dan cairan-cairan itu akan menumbuhkan bunga-bunga kebaikan, yang mana bunga-bunga kebaikan ini akan menjadikan pola pikir kita, kesehatan badan kita membaik dan meningkatkan daya kesehatan kita. Makanya penting, berbuat baik itu penting. Kita tuh nggak boleh punya karakter pendendam, kita nggak boleh punya karakter egosentris atau egois. Karena apa? Karena nanti pusatnya berlabuhnya terhadap hati kita sendiri. Kita nggak boleh berlebihan menyukai orang, kita nggak boleh berlebihan membenci orang, kita nggak boleh berlebihan untuk, ya, contoh kayak fans Korea itu tuh ngefan ke artis-artis atau ke siapapun itu secara berlebihan. Cukup kita tanamkan pada diri kita untuk menyukai apapun dan mungkin tidak menyukai apapun dengan seadanya dan tanpa berlebihan. Karena apa? Karena konsekuensi berlebihan itu luar biasa. Makanya kurangi yang baik, kurangi yang berlebihan, ya, kurangi yang berlebihan, dan kurangi yang berlebihan dan perbaiki yang kurang. Jadi yang kurang itu kita perbaiki, tapi yang lebih kita kurangi. Itu sebabnya apa? Sebab otomatis sesuatu yang berlebih akan menyecer kemana-mana, dan itu dampaknya tidak semuanya baik. Kayak contoh air ketika lebih terus menimbulkan banjir, otomatis kalau ada orang tua yang lewat yang mungkin sudah jompo bisa keplarak kira-kira, ya kan? Si bocah cilik sih seneng ecek-ecekan, ya kan? Tapi si wong tua bisa jadi keplarak dan lain-lainnya. Maka kita tidak semuanya dampaknya itu baik. Berlebihan tidak dampaknya baik. Makanya yang ala-ala kan sudah dijelaskan bahwa apa namanya, hirsun ini adalah giat bukan berlebihan, terus-terusan. Awas, sebab saya punya historis, punya sejarah. Saya melihat dengan mata saya sendiri, ada orang yang sangat pintar lalu gila. Lalu apa? Gila. Pintar bahasa Arab, pintar bahasa Inggris, edan. Gara-gara apa ya? Gara-gara kepintaran. Asli berlebihan itu. Makanya gara-gara kepintaran itu. Jadi makanya gila. Ada orang yang ahli ini, ahli itu. Tapi orang yang mengetahuinya hanya sekedar tahu lalu dia amalkan pengetahuannya, maka akan bermanfaat bagi semuanya. Nah itu cukup kita itu menjadi figur-figur yang tidak berlebihan. Kita punya baju jangan berlebihan, kita punya sesuatu jangan yang mahal-mahal banget. Kalau yang punya sesuatu juga jangan yang murah-murah banget kan gitu. Karena yang murah tuh kadang dipakai 1 hari 2 hari selesai. Ya, jadi makanya kita harus punya yang sedang-sedang saja. Hari Bang Madun kan pengennya yang murah kan? Dan murah sih bagus. Harganya berapa? 50.000, 10.000 aja. itu bukan nego namanya. Itu namanya premanisme. Ya, itu bukan nego, namanya premanisme itu. Jadi makanya jangan sampai kita itu harus melatih diri sendiri. Ini di sini kan jelas. Ala wa innal jasadu mudghah. Mudghah itu segumpal darah. Dagingnya darah. Mudghah itu daging. Ya Ustaz, ya. Mudghah ini ala wahiyya qalbun ini atau hati ini perlu kita latih. Karena apa? Porosnya tuh di hati. Nah, kesehatan secara kedokteran ataupun secara apa dilansir itu 99% itu dari pikiran dan hati. Orang yang punya karakter pendendam, orang yang punya karakter mungkin nggak baik, itu mudah sakit biasanya. Kira-kira di sini ada yang mudah sakit nggak? Kalau ada yang mudah sakitnya, maka itu harus diperbaiki hatinya. Karena orang yang kalau lagi sakit, lagi apa, sakit itu wajar. Karena apa? Kita bukan umatnya Fir'aun kan gitu. Yang nggak pernah sakit, nggak pernah apa, petang-petang saja, tidak. Akan tetapi kita juga memiliki koridor. Kalau musimnya cuaca berganti, lalu tiba-tiba sakit, itu bukan berarti dia pendendam, bukan. Ya memang karena cuacanya seperti itu. Kadang masuk angin, kita tuk perut itu kadang-kadang kan kembung, itu angin semua itu.
kadang-kadangnya seperti itu. Jadi tidak melulu bahwa orang yang mudah sakit itu orang yang pendendam ataupun orang yang hatinya tidak baik. Tapi kita kelola hati kita, kelola. Jangan sampai segala sesuatu itu hanya sekedar hawa nafsu saja yang dipikirkan, hanya sekedar keberlebihan terus. Jadi itu nggak baik. Makanya kita harus terus untuk melatih apa? Melatih hawa nafsu kita, melatih hati kita untuk lebih baik. Untuk lebih baik bukan lebih baik daripada orang lain, bukan. Tapi lebih baik daripada yang kemarin lah minimal, ya. Jadi terus berbuat baik. Jadi jangan sampai terus berbuat baik sampai kita itu lupa bahwa itu adalah kebaikan. Jangan sampai kita berbuat baik karena ada iming-iming bahwa kita itu ingin dicap baik, itu nggak baik. Jadi terus berbuat baik dengan niatan yang baik karena kebaikan itu perintah Allah, perintah Rasul. Jangan sampai kemudian kita itu menganggap bahwa kebaikan itu akan dibalas dengan hal yang sama. Tidak. Kita berbuat baik ke orang itu belum tentu orang itu berbuat yang sama kepada kita. Makanya ketika kita berbuat baik itu atas dasar perintah Gusti Allah. Selesainya di situ. Jangan sampai kita berbuat baik karena kita ingin dibalas dengan kebaikan yang sama. Seperti itu. Lah hadis sabi wallahu a'lam bishawab.